Terlihat Taiso yang tergeletak di sana masih bisa bangkit kembali. Sepertinya beberapa detik sebelum pukulan Kang mengenai wajahnya, ia masih sempat melapisi wajahnya dengan berlian. Taiso memerintahkan Thor dan Kak Jim untuk membunuh Kang Ji-hyung secepatnya. Thor mengeluarkan kekuatan petirnya, menyambarkan dengan kilatan yang begitu dahsyat. Kang yang tubuhnya diselimuti petir, terpaku tak mampu bergerak. Namun dalam sekejap, sel-sel di tubuhnya pulih, memperbaiki diri dengan cepat berkat kekuatan tulang dalam tubuhnya. Kang yang telah pulih maju selangkah, menghunuskan tulang tajamnya dengan kecepatan kilat ke arah kepala Thor. Cerawat! Kepala Thor terputus oleh serangan tersebut, terjatuh tepat di wajah para teman-temannya. Setelah membunuh Thor, terlihat jelas di wajah Kang bahwa hasrat dendamnya masih belum terpenuhi. Bagi Kang, ia tak akan merasa puas sebelum mereka semua tewas di tangannya. Melihat Kang yang masih terdiam membelakangi dirinya, Kak Jim mengeluarkan kekuatan pasirnya. Merasakan partikel pasir yang mulai berdatangan ke arahnya, Kang melirik Kak Jim yang berada di belakangnya. Sebelum Kang melakukan serangan selanjutnya, Kak Jim segera menyegel Kang di dalam pasirnya. Di dalam kurungan pasir itu, Kang yang penuh amarah menggertakkan giginya. Dengan mudah, Kang menghancurkan jebakan pasir yang mengurungnya, lalu melesat cepat ke arah Kak Jim. Tanpa ragu, ia mencengkram rahang bawah Kak Jim dan menariknya dengan kekuatan brutal. Serawak! Kak Jim yang rahangnya disobek oleh Kang hanya bisa menutupi darah yang mengucur di wajahnya. Kang tidak berhenti di sana. Setelah merobek rahang Kak Jim, Kang menghunuskan tulang tajamnya ke Kak Jim. Taiso yang melihat teman-temannya dibunuh secara brutal, melesatkan tinju berliannya tepat ke kepala Kang. Namun, pukulan Taiso sama sekali tidak meninggalkan luka. Menyadari hal itu, Taiso mengangkat tangannya, mengumpulkan begitu banyak tombak berlian di luar gedung yang diarahkan ke Kang Ji-hyung. Taiso mengarahkan jari telunjuknya ke Kang Ji-hyung. Mengarahkan telunjuknya ke Kang Ji-hyung, tombak berlian mulai berjatuhan ke gedung. Cerawat! Terlihat di seluruh tubuh Kang tertancap puluhan tombak berlian. Kang yang tertancap puluhan tombak di tubuhnya masih bisa berdiri. Melihat hal itu, sontak saja Taiso sangat terkejut keheranan. Tanpa ia sadari, dirinya telah membangkitkan monster yang sangat mengerikan. Kang yang dibanjiri darah di sekujur tubuhnya berdiri, menatap Taiso yang berada di hadapannya. Melihat Kang yang tidak terhentikan, Taiso mulai serius. Taiso melapisi sekujur tubuhnya dengan berlian. Setelah itu melancarkan pukulan berliannya ke Kang Ji-hyung. Mak prawok, 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 mak prawok. Siapa sangka pukulan terakhir yang dilancarkan oleh Taiso berhasil ditahan oleh gigitan kuat Kang Ji-hyung. Taiso merintih kesakitan karena tangan kanannya terjepit di antara gigi Kang, sementara tulang tajam milik Kang telah menembus dadanya. Terpukul oleh tusukan tersebut, Taiso terduduk lemah, mencoba melepaskan tulang yang menusuk dadanya. Namun, Kang justru semakin menekannya, menancapkan tulang itu lebih dalam. Wajah Taiso memucat, menahan rasa sakit yang kian menusuk. Meski kewalahan, Taiso tak kehilangan akal. Dengan tangan kirinya, ia menggenggam tanah dan memanipulasi kekuatan di sekitarnya, memunculkan berlian tajam dari dalam tanah yang menembus perut Kang hingga tubuhnya terangkat. Terlepas dari serangan itu, Kang tetap tak melepaskan gigitannya pada tangan kanan Taiso, hingga akhirnya tangan Taiso terputus akibat gigitan itu. Taiso yang berhasil menghentikan pergerakan Kang segera melarikan diri. Cerwot! Tapi di saat dirinya mencoba melarikan diri, Kang melemparkan tombak berlian ke dada Taiso, sembari membawa banyak tombak berlian di tangannya. Kang berjalan mendekati Taiso yang sudah tidak berdaya. Menjauhlah! Menjauhlah dariku! Teriak Kang yang ketakutan setengah mati. Cerwot! 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 Terlihat darah yang mengalir deras menuruni tangga. Taiso menerima tusukan tombak berlian di sekujur tubuhnya. Tertunduk tidak berdaya di hadapan Kang, Taiso yang sekarat bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau melakukan ini padaku?" Mendengar pertanyaan Taiso,
Kang hanya menatap tajam, lalu memegang topengnya yang menutup wajahnya, kemudian melepas topeng yang melekat pada wajahnya. Melihat wajah di balik topeng itu, Taiso berkata, Kau adalah cacing. Setelah menampakkan wajah penuh dendamnya, Kang mengajar Taiso tanpa ampun, memukulinya berulang kali tanpa henti. Ia mengakhiri serangannya dengan sebuah tinju brutal, menusukkan tulang tajamnya langsung ke mulut Taiso. Melihat Taiso yang mulai kehilangan kesadaran, Kang perlahan menarik tangannya dari mulut pria itu. Kini, Thor, Kak Jim, dan Taiso, 3 orang yang telah menghancurkan hidupnya, tewas mengenaskan di tangannya. Di saat yang bersamaan, hujan mulai turun, menembus atap gedung yang terbuka, menetes dan bercampur darah dengan korban yang baru saja ia bunuh. Di permukaan genangan air yang berwarna merah, terlihat bayangan yang memantulkan sosok monster sejati dari diri Kang. Melihat sosok bayangan di genangan air bercampur darah, Kang teringat saat pertama kali keluar dari Bloodgate. Kala itu, langkah pertamanya adalah mengunjungi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Melihat kondisi ibunya yang semakin parah, amarah dan dendam membara dalam hatinya. Penderitaan ibunya menancap dalam-dalam di pikirannya, membulatkan tekad Kang untuk menghancurkan pria brengsek yang telah melukai ibunya. Namun kini sebuah pertanyaan menggantung di benak para penonton. Apa yang akan dilakukan Kang setelah melampiaskan semua amarah dan dendamnya? Di bawah derasnya hujan yang bercampur darah, bayangan tentang masa depan Kang masih terselubung misteri, menyisakan tanda tanya yang mendalam. Dan sekarang, kita beralih ke sebuah gate yang ada di pegunungan. Di dalam gate itu, nampak monster yang sudah dibantai oleh para hunter. Di dalam gate itu terdapat 4 hunter pria dan 1 hunter wanita. Hunter pria berkata, "Kerja bagus semuanya, khususnya kau healer. Katamu ini pertama kalinya kau ada di gate sedalam ini kan?" Hunter wanita menjawab, Iya, makasih sudah menjagaku." Para hunter pria menjawab, "Tidak masalah, kami jauh lebih berterima kasih." Hunter wanita itu mulai ketakutan melihat para hunter pria yang memasang ekspresi beringas kepadanya. Salah satu hunter pria mulai mendekat, lalu mengangkat kedua tangan hunter wanita. Hunter pria itu memperlihatkan senyum licik sambil melirik sesuatu yang kenyal di sela-sela pakaiannya. Hunter pria itu mengamati seluruh bagian tubuh wanita itu sembari berkata, "Tak akan ada yang tahu apa yang terjadi di dalam gate. Butuh waktu 1 bulan untuk keluar dari sini. Sampai saat itu tiba, mari kita bersenang-senang." Hunter pria itu mulai menjilati wajah hunter wanita. Tapi entah kenapa, hunter pria yang menjilati wajah wanita itu, tiba-tiba kepalanya terputus dari tubuhnya. "Apa-apaan? Siapa di sana?" tanya bingung para hunter yang akan melucu seorang wanita. Kang telah tiba dan siap membantai mereka semua. "Masih ada monster? Bunuh dia!" teriak para hunter yang melihat kedatangan Kang. Para hunter itu melancarkan serangannya pada Kang, tapi serangan mereka tidak menggores sedikit pun sirah tulang milik Kang. Hunter bertopi caping menghunuskan pedangnya ke tubuh Kang, namun pedangnya malah patah sendiri. Dua kepala telah terputus. Melihat sosok monster yang mengerikan, kedua hunter pria itu ketakutan setengah mati. Kang menatap mereka sembari mengayunkan tangannya. Dalam sekejap, kepala mereka terputus. Setelah membunuh semua pria busuk itu, Kang mendekati hunter wanita yang terduduk ketakutan. Wanita itu memojok ketakutan dan memejamkan matanya. Perlahan, ia memberanikan diri untuk membuka matanya, dan ia melihat sesosok manusia di hadapannya. Merasa dirinya diselamatkan oleh Kang, wanita itu berkata, "Terima kasih sudah menyelamatkanku." Kang tidak peduli entah wanita atau pria. Kang tetap memenggal kepala mereka. Dan sekarang ceritanya mundur lagi lur, dimana menjelaskan alasan Kang membunuh para hunter di dalam gate. Cerita kembali setelah Kang membunuh 3 pria bajingan. Sesaat setelah Kang membunuh 3 pria bajingan,
Seseorang muncul melalui pintu dan berkata, "Luar biasa, seperti apa rasanya menyelesaikan balas dendammu, Kang Ji-hyung?" "Siapa?" tanya Kang. Seseorang itu menjawab, "Kepala Asosiasi Hunter Korea, Lee Yumin." Kang bertanya, "Kenapa kau bisa mengenalku?" Yumin menjawab, "Kami mengelola siapapun yang memasuki Bloodgate. Bagimu sudah 5 tahun yang lalu kan?" Kang menatap Yumin. Dem. Dengan ledakan amarah, Kang melesat ke arah Yumin, menghunuskan tinjunya sambil berteriak, "Bajingan!" Namun, sebelum serangan itu mendarat, Yumin berkata dengan suara tenang, "Ibumu bisa dihidupkan kembali." Mendengar kata-kata Yumin, tinju Kang tiba-tiba berhenti hanya beberapa inci dari wajah Yumin. Hembusan angin dari pukulan yang tertahan menyapu puing-puing di sekitar Yumin. Yumin berkata, "Ibumu, aku bisa mengeluarkannya dari keadaan koma. Itu pun atas bantuanku. Cuma aku satu-satunya healer rank S di dunia." Kang bertanya, "Bagaimana aku bisa percaya padamu?" Yumin menjawab, "Selesai kau terperangkap di Bloodgate, apa kau pikir ibumu bisa tetap bertahan hidup cuma karena upaya rumah sakit?" Menatap Yumin dengan penuh amarah, Kang bertanya, "Apa maumu?" Yumin diam sejenak, lalu memejamkan matanya dan berkata, "Masalahnya, para hunter terlalu kuat. Senjata manusia sudah kehilangan maknanya jika dihadapkan dengan hunter. Beberapa hunter jauh lebih kuat daripada senjata nuklir. Dan berkat itu, sebagian besar monster di dalam Gate sudah termusnahkan. Tetapi meski monster dimusnahkan, Gate masih belum menghilang. Gate yang ada saling terhubung. Karena itu Gate menjadi jalan terusan yang mengabaikan perbatasan. Itu sebabnya banyak negara yang memanfaatkan ini untuk berperang dengan hunter negara lain. Kedamaian sudah hancur. Amerika Serikat, Cina, Rusia, semuanya adalah musuh. Tetapi kami kekurangan hunter. Jadi kami tak mampu menahan invasi dari hunter Jepang. Itu pun sampai kau kembali. Jika kami merespon tekanan Jepang dengan hunter, kami akan menarik terlalu banyak perhatian secara global. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Akan kubawa kembali ibumu. Karena itu, jadilah monster untuk kami."